Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tentang pembebanan pendaftaran pengalihan dan hapusnya jaminan fidusia akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan saya sendiri, Muhammad Farhan Gayo. Saya Luna Livia Kansa. Saya Christian Goklas Yanturi. Saya Septini Andriwati. Saya Muhammad Yafi. Ya, lanjut Luna, silakan. Yang pertama ada pengertian fidusia. Pengertian jaminan fidusia itu terdapat dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Terus selanjutnya ada pembebanan fidusia. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Alasan undang-undang menetapkan dengan akta notaris adalah, yang pertama, akta notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Yang kedua, objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak. Yang ketiga, undang-undang melarang adanya fidusia ulang. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Christian Goklas. Akta jaminan yang dibuat oleh notaris sekurang-kurangnya memuat A. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia. B. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia. C. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. D. Nilai penjaminan. E. Nilai benda yang menjadi jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia, sehingga melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia. Memberi kepastian hukum kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor lain, dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran terbuka untuk umum. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia meliputi A. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia. B. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia. C. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia. D. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. E. Nilai penjaminan. F. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yafi. Pengalihan jaminan fidusia. Pengalihan jaminan fidusia diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pengalihan hak atas utang atau cession, yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan. Yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan hak atas hutang dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru atau kreditur baru. Kreditur baru inilah yang akan melakukan pendaftaran tentang beralihnya jaminan fidusia kepada kantor pendaftaran fidusia. Dengan adanya cession ini, maka segala hak dan kewajiban penerima fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru dan mengalihkan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada pemberi fidusia. Pemberi fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek fidusia. Karena jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Pengecualian dari ketentuan ini adalah bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Hapusnya jaminan fidusia. Penghapusan jaminan fidusia terdapat pada UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia pada pasal 25, 26, 27, dan 28.
Pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia saat ini dilakukan secara elektronik, meskipun pada saat pendaftarannya dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan mengirimkan permohonan kepada kantor pendaftaran fidusia. Proses penghapusan jaminan fidusia memiliki arti yang tidak kalah penting dengan proses pendaftaran fidusia. Dengan dilakukannya penghapusan jaminan fidusia adalah demi tercapainya tertib administrasi terkait status dari benda objek jaminan fidusia yang sebelumnya dilakukan pendaftaran. Dengan dilaksanakannya penghapusan jaminan fidusia, maka akan dinyatakan bahwa benda tersebut sudah bukan sebagai objek jaminan dari suatu utang dan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan sudah tidak berlaku lagi. Dalam ketentuan PP fidusia tidak mengatur sanksi secara tegas bagi penerima fidusia, kuasa atau wakilnya apabila tidak melakukan kewajiban tersebut. Hal ini menyebabkan banyak penerimaan fidusia yang baik karena lalai, tidak mengetahui adanya kewajiban tersebut atau maupun karena sengaja tidak melaksanakan penghapusan jaminan fidusia. Selanjutnya dibacakan oleh Septi. Peristiwa yang banyak terjadi adalah ketika pemberi fidusia sudah melunasi utangnya kepada penerima fidusia, maka seharusnya penerima fidusia berkewajiban untuk memberitahukan kepada Menteri di bidang hukum dan hak asasi manusia atau yang dilakukan secara elektronik agar jaminan fidusia tersebut dihapus dari daftar jaminan fidusia dan diterbitkan keterangan berupa surat keterangan penghapusan jaminan fidusia yang menyatakan bahwa jaminan yang bersangkutan sudah tidak berlaku lagi. Next. Kasus kabar24.com Jakarta, Apriliani Dewi berumur 37 berjuang hingga ke dua lembaga peradilan untuk mengadukan perampasan mobilnya yang dilakukan secara sewenang-wenang. Pada 7 Januari 2019, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan perdata Dewi melawan sebuah perusahaan pembiayaan grup konglomerasi besar. Duduk soalnya, perusahaan pembiayaan itu mengutus penagih utang atau debt collector untuk menarik mobil penggugat, padahal Dewi dan suaminya, Suri Agung Prabowo, mengklaim rutin mencicil kredit ke perusahaan itu berdasarkan skema jaminan fidusia. Balasannya malah berupa tindakan paksa penagih utang hingga mengumbar ancaman pembunuhan. Meski tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, PN Jaksel tidak menganulir alasan perusahaan mengeksekusi mobil Dewi. Pada 11 Januari 2019, kreditur tetap menarik kendaraan roda 4 tersebut. Bahkan tergugat terus melakukan upaya hukum setelah dinyatakan kalah dari Dewi. Situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jaksel mencatat perkara kedua pihak tengah di Mahkamah Agung atau MA. Setelah upaya banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga mentok. Perusahaan pembiayaan itu merasa berhak mengeksekusi mobil dengan bekal ketentuan dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Melihat PN Jaksel tidak menuntaskan permasalahannya, Dewi dan suaminya melabuhkan pengaduan ke Mahkamah Konstitusi atau MK pada Februari 2019. Alasannya, sepanjang pasal 15 ayat 2 dan 3 masih hidup, selama itu pula dia tidak mendapatkan keadilan. Dewi mendalilkan pertentangan objek permohonan dengan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Farhan Gayo. Ya. Para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi memaknai kembali pasal 15 ayat 2 dan 3 agar debitur mendapatkan hak dan perlindungan atas objek jaminan fidusia. Pasangan suami istri itu percaya mekanisme pengadilan adalah cara paling adil, tak hanya buat pemberi tapi juga penerima fidusia. Berjarak 1 tahun kurang 1 hari dari putusan PN Jaksel, tepatnya tanggal 6 Januari 2020, Apriliani kembali memenangkan perkara di MK. Putusan Lembaga Penafsir Undang-Undang Dasar 1945 itu mengabulkan permintaan pemohon untuk menafsirkan ulang pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Analisis kasus. Sertifikat jaminan fidusia yang berisi identitas pemberi dan penerima fidusia, uraian benda,
Nilai penjaminan hingga nilai benda mencantumkan irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, seperti bunyi putusan pengadilan. Irah-irah dalam sertifikat jaminan fidusia menandakan kekuatan eksekutorial, yang sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sebagaimana tercantum dalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1959. Alhasil, penerima fidusia berhak melakukan eksekusi sendiri tanpa harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri atau PN. Untuk dapat mengeksekusi sendiri, kreditur beralasan adanya cedera janji atau investasi oleh debitur. Celakanya, pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak menguraikan bagaimana cedera janji itu bisa terpenuhi. Mahkamah Konstitusi memberikan makna baru atau frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Begitu pula frasa cedera janji sebagai syarat pelaksanaan eksekusi. Lazimnya, sengketa mengenai cedera janji diselesaikan melalui proses peradilan. Bila pihak yang kalah tidak mau menyerahkan objek setelah putusan ingkrah, berlaku mekanisme permohonan eksekusi ke PN sesuai pasal 196 Ergen Indonesia Reglement atau HIR. Proses peradilan dapat dipastikan memakan biaya dan waktu. Itu pula yang menjadi kekhawatiran pakar hukum perdata Universitas Indonesia, Ahmad Budi Cahyono, saat menjadi ahli pemerintah dalam perkara uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan memang didesain khusus untuk memudahkan kreditor. Tanpa adanya kemudahan itu, kreditur enggan memberikan dananya dalam bentuk pinjaman kepada debitur. Putusan Mahkamah Konstitusi teranyar bisa menjadi justifikasi untuk mengebut pembentukan RUU, termasuk memasukkan materi-materi baru agar jaminan kepastian hukum kepada para pihak semakin mantap. Ya, itu saja yang dapat kami presentasikan. Sekian,